Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, ketika orang banyak memandang ke Chu Feng lagi, mereka tidak lagi memiliki tatapan menatap seorang pria. Namun sebaliknya, mereka semua menatap seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Dalam hati mereka, hanya dewa yang mampu mencapai apa yang baru saja dilakukan Chu Feng. Chu Feng, bolehkah aku bertanya, level apa teknik formasi spiritualmu sekarang? Zhuge Liuyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru, murid sekarang menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, kata Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Zhuge Liuyun segera menghirup udara dingin. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak pernah mendengar tentang spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal. Namun demikian, dia yakin itu adalah level yang sangat luar biasa. Muridnya telah meninggalkan sang guru 108.000 mil jauhnya. Siswa itu melebihi gurunya. Sungguh, siswa itu melebihi gurunya, kata Zhuge Liuyun sambil tertawa. Dalam hidupnya, meskipun dia tidak pernah menjadi yang terbaik, tapi dia selalu sopan. Jika dibandingkan dengan orang biasa, dia adalah seseorang yang luar biasa. Namun jika dibandingkan dengan orang-orang luar biasa, maka dia bukan siapa-siapa. Dia adalah seseorang yang telah melakukan kesalahan sebelumnya, tetapi juga telah melakukan hal yang benar sebelumnya. Jika dikatakan dia merasa bahwa hal yang paling benar yang pernah dia lakukan dalam hidupnya, itu adalah mengambil Chu Feng sebagai muridnya. Saudara Chu Feng, dalam hal ini, apa tingkat kultivasi kamu saat ini? Raja Monyet yang mengerikan bertanya ingin tahu. Setelah menyebutkan kultivasi Chu Feng, orang-orang yang hadir semua mengalihkan pandangan penasaran mereka ke arah Chu Feng. Mereka semua ingin tahu persis tingkat kultivasi yang dimiliki Chu Feng saat ini. Peringkat 4 Kaisar Marsial, jawab Chu Feng. Apa? Kerumunan semua tertegun mendengar kata-kata itu. Kaisar bela diri. Di mata mereka, Kaisar Marsial hanya mirip dengan legenda. Namun demikian, Chu Feng sebenarnya telah melangkah ke ranah Kaisar bela diri. Dengan kata lain, orang yang berdiri di depan mereka bukan hanya Chu Feng belaka, tapi ia juga legenda. Setelah beberapa saat tercengang, pendiri Azure Dragon School berkata, "Hebat, jenius kita akhirnya tumbuh dewasa," ucap pendiri sekte. Pride memenuhi wajahnya. Bukan hanya dia saja, tapi semua orang yang hadir yang mengetahui Chu Feng mengungkapkan ekspresi yang sama dengannya. Kaisar Marsial, oh surga, Chu Feng sebenarnya sudah menjadi kaisar bela diri. Tampaknya kita bisa menyinggung siapapun kecuali orang-orang dari Akademi Azure Dragon di masa depan. Tidak ada satu orang pun dari Akademi Azure Dragon yang bisa disinggung, seru kerumunan. Kata-kata Chu Feng juga didengar oleh orang-orang dari akademi dan sekte lainnya. Ketika mereka melihat ke orang-orang dari Akademi Azure Dragon, mereka semua mulai gemetar ketakutan. Sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat Akademi Azure Dragon, itu hanya kekuatan yang kuat di mata mereka. Namun tetap saja bahwa mereka adalah orang-orang dari dunia yang sama. Namun demikian, dari cara mereka memandang Akademi Azure Dragon sekarang telah berubah total. Bagi mereka, Akademi Azure Dragon telah naik ke dunia yang sama sekali berbeda. Akademi itu sekarang kekuatan yang sama sekali berbeda dari mereka. Kepala Akademi Void, ucap Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kepala Akademi Void. Tuan Chu Feng, apa yang kamu butuhkan? Ucap kepala Akademi Void sambil buru-buru berjalan ke sisi Chu Feng. Meskipun dia adalah kepala akademi, tapi dia sangat takut pada Chu Feng sejak lama. Dan bahkan, Chu Feng bahkan bisa mengatakan bahwa tubuh tua kepala akademi ini bergetar hebat. Senior, junior ini telah mengambil barang-barang milik dari Akademi Voidmu di masa lalu. Saat itu, aku telah menyatakan bahwa aku akan menebus mereka 2 kali lipat. Dan sekarang, aku pikir sudah waktunya bagi aku untuk mengkompensasi Akademi Void kamu, ucap Chu Feng.
Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Dan kemudian, lebih dari 10.000 elit armamen terbang keluar dari formasi spiritual yang dia buat di udara. Elit armamen itu semuanya tombak. Selanjutnya, kata-kata Akademi Void juga tertera di sana. Terima kasih Tuan Chu Feng, terima kasih Tuan Chu Feng, ucap Kepala Akademi Void. Pada saat itu, Kepala Akademi Void sangat bersemangat dan sangat tersentuh. Dia bisa mengatakan bahwa, Chu Feng telah memikirkan Akademi Void mereka saat dia mengatur pembentukan formasi itu. Namun sekarang, dia benar-benar gembira pada pergantian peristiwa ini. Dia tidak berharap bahwa Chu Feng masih akan mengingat Akademi Void mereka, dan bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Senior, tolong terima ini juga, tambah Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengeluarkan Cosmos Sack dan menyerahkannya kepada Kepala Akademi Void. Lord Chu Feng, aku benar-benar tidak bisa menerima ini, ucap Kepala Akademi Void. Setelah membuka Cosmos Sack, ekspresi Kepala Akademi Void berubah sangat besar. Dia buru-buru mendorong Cosmos Sack kembali kepada Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya Cosmos Sack itu mengandung persenjataan kerajaan yang legendaris, tapi itu juga mengandung harta yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak keterampilan bela diri juga. Nilai dari Cosmos Sack itu adalah beberapa ratus kali lipat dari kekayaan yang dimiliki Akademi Void. Hadiah itu terlalu mencengangkan. Saat dia melihatnya, dia hampir terpana dengan teror. Secara alami, dia tidak akan berani menerimanya. Senior, tolong dengarkan aku. Meskipun elit armamen itu berguna, tapi mereka tetap hanya hadiah kecil. Mereka tidak cukup dekat untuk menebus bantuan yang diberikan Akademi Void kamu saat itu. Dengan demikian, hal-hal di Cosmos Sack ini adalah hal-hal yang aku benar-benar ingin berikan kepada Akademi Void, ucap Chu Feng memaksa Cosmos Sack kembali ke tangan Kepala Akademi Void. Sudah terima saja, itu adalah niat baik Chu Feng, dan kamu tidak harus terus menolaknya. Terima saja. Jangan lupa juga, Void School adalah sekutu Azure Dragon School kami. Di masa depan, kedua kekuatan kita harus menanggung cobaan dan kesengsaraan dan menikmati kekayaan bersama. Pendiri Azure Dragon School berkata sambil tersenyum. Itu benar, terima saja. Saudaraku Chu Feng bukanlah seseorang yang tidak memiliki kekayaan. Raja monyet yang mengerikan mencibir dari samping. Aduh, dalam situasi seperti ini, Kepala Void School akhirnya menerima Cosmos Sack itu. Dia memiliki senyum tak tertahankan di wajahnya. Hal-hal di dalam Cosmos Sack yang diberikan oleh Chu Feng ini sangat berharga, sehingga mereka bisa dianggap sebagai tabungan harta karun. Jangankan dia, bahkan jika seluruh Akademi Void untuk menabung kekayaan selama puluhan ribu tahun, mereka masih tidak dapat menyimpan begitu banyak harta. Namun sekarang, Akademi Void mereka benar-benar diberi harta ini. Dia sebenarnya hanya menolak mereka, itu karena merasa malu menerima mereka. Namun sekarang, itu akan menjadi kebohongan jika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menerimanya. Tiba-tiba saja, Chu Feng berkata kepada orang banyak. Leluhur, kakak monyet, kakak perempuan Chu Yue, senior, aku telah kembali dengan tugas penting. Jadi, aku tidak bisa tinggal lama. Aku khawatir aku harus segera pergi, ucap Chu Feng. Serius, kamu akan pergi lagi setelah kembali. Pengembalian kamu ini sulit didapat, dan tidak bisakah kamu tinggal selama beberapa hari lagi? Itu benar, kamu tidak harus tinggal lama, mungkin hanya beberapa hari saja, ucap kerabat Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk pergi, kerumunan semua mengungkapkan ekspresi keengganan, dan semua berbicara untuk mendesak Chu Feng untuk tinggal. Jika aku bisa, aku juga ingin tinggal selama beberapa hari lagi. Hanya saja, tugas aku sangat mendesak, dan menyangkut kehidupan beberapa ratus juta orang. Aku benar-benar tidak bisa menunda masalah ini, kata Chu Feng. Setelah mendengar bahwa itu menyangkut beberapa ratus juta jiwa, orang banyak tidak dapat terus mendesak Chu Feng untuk tetap tinggal. Meskipun mereka sangat merindukan Chu Feng, tapi mereka dapat mengatakan dari kata-katanya bahwa dia memiliki tanggung jawab yang berat. Dalam situasi seperti itu, sebagai kerabat dan teman Chu Feng,
mereka harus mendukung dan sama sekali tidak boleh membebaninya. Chu Feng, karena ini yang paling penting, kamu harus pergi. Adapun kita akan tetap di sini. Kamu dapat datang dan mengunjungi kami kapan saja di masa depan, kata pendiri Akademi Azure Dragon. Itu benar, silahkan. Mengikutinya, yang lain juga mulai menyuarakan persetujuan mereka. Aku pasti akan kembali lagi, balas Chu Feng. Pada saat itu, orang yang merasa paling sakit secara alami tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun sejak dia kembali dan melihat keluarga dan teman-temannya, dan bagaimana mungkin dia tidak ingin tinggal. Pada akhirnya, Chu Feng menahan rasa sakit karena kehilangan teman-teman dan keluarganya, dan dia harus pergi lagi. Adapun tempat yang ia tuju, secara alami adalah makam kaisar yang ditinggalkan oleh King Xuantian. Makam kaisar tetap sama seperti sebelumnya. Hanya saja, jebakan dan mekanisme yang begitu menakutkan bagi Chu Feng saat itu, kini hanyalah trik anak-anak baginya. Setelah Chu Feng memasuki makam kaisar, ia terus maju dan melihat semua adegan yang akrab. Apa yang muncul dalam benaknya bukan hanya antisipasi terhadap makam kaisar. Pada saat yang sama, ada ingatannya dari masa itu. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Chu Feng juga bukan anak muda berkepala panas seperti saat itu. Aku sudah tumbuh. Aku ingin tahu apakah aku memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan kamu sekarang, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng telah tiba di depan gerbang kaisar. Gerbang kaisar berwarna emas, namun memancarkan sinar keemasan yang lebih cerah daripada emas itu sendiri. Namun demikian, itu tidak terbuat dari emas sederhana. Alasan untuk itu adalah karena ia juga memancarkan semacam sensasi yang tak bisa dihancurkan dan sakral. Setelah melihat gerbang itu, seseorang akan merasakan keinginan mutlak untuk membukanya dan masuk. Namun demikian, itu sebenarnya hanya sensasi halusinasi. Saat itu, Chu Feng telah dibuat bingung olehnya. Namun demikian, pikiran ini sudah berbeda sekarang. Ayo keluar, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng mengepalkan tinjunya dengan eksplosif. Aliran kekuatan bela diri melonjak maju, dan menabrak gerbang kaisar itu. Bang! Tinju Chu Feng sangat kuat. Namun ketika menabrak gerbang kaisar sama sekali tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Itu bahkan tidak bergetar sedikit pun. Setelah melihat itu, Chu Feng sedikit mengernyit. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan persenjataan kekaisaran tidak akan tetap tidak berubah setelah diserang oleh tinjunya. Namun demikian, gerbang kaisar itu mampu mencapai hal itu. Ini berarti bahwa gerbang kaisar lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bas-bas. Tepat pada saat itu, gerbang kaisar memancarkan aliran kekuatan yang tak terlihat. Itu adalah kekuatan kaisar. Kaisar yang tak terlihat itu mulai terbentuk. Segera, langit biru, awan putih, sungai, dan bumi muncul di tempat-tempat yang tertutup oleh kekuatan kaisar. Dalam sekejap mata, pemandangan indah muncul di dunia bawah tanah. Tidak hanya itu saja, pemandangannya juga masih berubah. Pada akhirnya, sinar cahaya keemasan keluar dari pemandangan itu. Sinar cahaya keemasan itu mulai tumbuh lebih besar dengan cepat. Dan pada akhirnya, itu mengambil bentuk humanoid. Kepalanya mencapai langit biru, dan kakinya ada di bumi. Meskipun seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan penampilannya tidak dapat ditentukan, tapi tidak ada yang berani meragukan kekuatan yang dia miliki. Adapun itu adalah kekuatan kaisar bahwa Chu Feng tidak berani menghadapinya. Kekuatan kaisar itu juga menunjukkan bahwa ia bahkan tidak berani menatap lurus ke belakang saat itu. Apakah kamu akan menjadi lawanku? Aku khawatir saat ini kamu tidak akan cukup. Ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dia dapat mengatakan bahwa, kekuatan kaisar bukanlah kekuatan kaisar biasa. Meskipun kekuatan yang mungkin dimiliki kaisar hanyalah kekuatan kaisar marsial peringkat 1, tapi itu tetaplah kaisar marsial. Bagi Chu Feng sejak saat itu, kekuatan kaisar adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkannya. Saat itu, kaisar ini mungkin seperti dewa perang ketika muncul di hadapan Chu Feng.
Tapi sekarang, sudah ada keberadaan yang Chu Feng tidak bisa melawan. Ini seolah-olah kaisar itu bisa membunuh Chu Feng hanya dengan menghembuskan udara saja kepadanya. Namun ketika kaisar yang muncul kali ini, Chu Feng mampu tidak menempatkannya di matanya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng saat ini bukan lagi Chu Feng dari masa lalu. Dia adalah kaisar marsial peringkat 4, yang bisa mengalahkan kaisar marsial peringkat 8. Mengaum. Tampaknya memahami apa yang dikatakan Chu Feng, bahwa kaisar itu telah mengaum. Kemudian, dia melangkah maju. Dengan setiap langkahnya, ruang itu bergetar. Sebenarnya, butuh inisiatif untuk menyerang Chu Feng. Senior, aku minta maaf, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak segera menyerang. Sebagai gantinya, dia pertama-tama menggenggam tinjunya ke arah kekuatan kaisar itu. Meskipun itu hanya kekuatan kaisar, tapi Chu Feng merasa bahwa itu memiliki makna. Jika itu menghilang, maka itu mungkin akan hilang selamanya. Lalu pada gilirannya, itu berarti bahwa semua masa lalu akan ada di masa lalu, dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Setelah Chu Feng meluangkan waktu untuk menggenggam tangannya dengan hormat, serangan dari kaisar itu akan mendarat padanya. Tinju besar turun dari langit, dan itu kurang dari 10 meter darinya. Dorongan kuat tinju itu menyebabkan pakaian Chu Feng dan rambut panjangnya berkibar-kibar. Meraung. Pada saat itu, Chu Feng segera berteriak. Kemudian, dia melemparkan kepalan tangannya, dan menembaknya ke atas. Bang! Dalam sekejap, dua tangan berukuran sangat berbeda bertabrakan. Namun saat tumbukan itu terjadi, tangan besar itu segera hancur berkeping-keping. Setelah itu, kaisar itu juga menghilang. Bas-bas. Namun tepat setelah kaisar itu menghilang, 10 aliran kaisar terbang keluar. Satu demi satu, mereka berubah menjadi humanoid emas yang sangat besar. Hanya saja, tidak hanya jumlah kaisar It yang meningkat, tapi kultivasi mereka juga meningkat. Mereka 10 sosok peringkat 3 kaisar marsial. Menyebar, ucap Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng hanya melambaikan lengan bajunya, dan 10 mayat yang terbuat dari kaisar itu langsung berserakan secara instan. Dia bahkan tidak memberi mereka waktu untuk menyerang. Alasan untuk itu adalah, karena 10 sosok kaisar ini mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Kekuatan kaisar itu adalah sesuatu yang pernah dilihat Chu Feng di masa mudanya, dan juga sesuatu yang berfungsi sebagai kenangan di hati Chu Feng. Namun demikian, 10 tubuh kaisar itu tidak memiliki ingatan dalam hati Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng memiliki 0 sentimen terhadap mereka, dan tentu saja akan kejam dalam serangannya. Setelah itu, semakin banyak tubuh kaisar mulai muncul secara berurutan. Bahkan jumlah mereka juga tumbuh semakin besar. Namun demikian, mereka semua langsung terhapuskan oleh Chu Feng. Namun karena kaisar itu membentuk mereka lagi dan tumbuh semakin kuat, dan Chu Feng akhirnya harus menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya untuk melepaskan kemampuan sejatinya. Bas-bas. Setelah Chu Feng melenyapkan kelompok tubuh lain yang terbuat dari kekuatan kaisar, total 300 bentuk muncul lagi. Kali ini, mereka tidak hanya berdiri di depan gerbang kaisar. Dan sebaliknya, mereka muncul di sekitar Chu Feng, dan mereka benar-benar mengelilinginya. Yang paling penting adalah, kali ini semua bentuk itu memiliki peringkat 8 kultivasi tingkat kaisar marsial. Lebih jauh lagi, sensasi yang mereka berikan berbeda dari tubuh sebelumnya yang terbuat dari kekuatan kaisar. Mungkin kaisar kali ini mengeluarkan niat membunuh yang padat. Senior King Xuantian, kamu sengaja membuat hal-hal sulit bagi orang lain di sini, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian dengan membalik telapak tangannya, Imperial Armament-nya, Furious Coiling Dragon Beheader muncul di tangannya. Lalu setelah itu dia berkata, hanya saja, jika hanya itu yang ada, itu tidak akan cukup untuk menghentikanku, tambahnya. Wush wush wush. Kemudian, Chu Feng mengambil inisiatif untuk menyerang. The Furious Coiling Dragon Beheader yang dipegangnya itu seperti naga perak. Dengan setiap tebasan, itu akan memancarkan kekuatan destruktif luar biasa yang menyebabkan makam kaisar bergetar hebat.
Dan bahkan dinding gua yang tampaknya tidak bisa dihancurkan mulai retak, dan sejumlah besar batu mulai berserakan ke bawah. Wilayah makam kaisar ini berada dalam kekacauan total, dan itu telah berubah menjadi medan perang yang menakutkan. Meraung. Namun sayangnya, ke-300 mayat kaisar itu sama sekali tidak dipandang remeh. Mereka tidak menyerang sendiri, dan malah menyerang dan bertahan bersama secara terkoordinasi. Dan mereka bahkan mengatur diri dalam formasi untuk menyerang Chu Feng dalam kelompok. Dalam keadaan seperti ini, bahkan Chu Feng yang tidak menempatkan peringkat 8 kaisar bela diri di matanya, dia mulai merasa bahwa situasinya menjadi sulit. Dia harus mengakui bahwa 300 mayat kaisar ini adalah peringkat 8 kaisar bela diri terkuat yang dia temui sejauh ini. Bukan karena 300 sosok kaisar berdiri karena jumlah mereka, itu karena ke-300 mayat kaisar mungkin berdiri sendiri. Dengan demikian, orang dapat membayangkan dengan baik, betapa sulitnya menghadapi ke-300 dari mereka bersama-sama. Senior King Xuantian, kamu benar-benar luar biasa. Kekuatan kaisar yang kamu tinggalkan dengan teknik formasi spiritual sudah sekuat ini. Junior ini bisa membayangkan betapa kuatnya dirimu dulu. Namun sayangnya, junior ini benar-benar membutuhkan warisanmu sekarang. Jadi, mohon maafkan pelanggaran aku. Bahkan jika kekuatan kaisar ini dibuat dengan cermat olehmu, aku masih harus menghilangkannya, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, kekejaman melintas di mata Chu Feng. Sesaat setelah kekejaman itu muncul, sejumlah besar gas merah muncul dalam sekejap, dan kemudian menyelimuti seluruh wilayah. Itu adalah keterampilan bela diri tabu surga milik Chu Feng, yaitu pemusnahan firmamen yang mendalam. Tiba-tiba saja Chu Feng berteriak. "Musnahlah untukku," teriak Chu Feng. Gemuruh-gemuruh. Setelah teriakan nyaring itu, kekuatan pemusnahan cakrawala mendalamnya meledak dengan eksplosif. Segera, 300 mayat ganas semuanya tersebar dalam sekejap. Meskipun Chu Feng telah melenyapkan mereka, tapi dia tidak berani melonggarkan penjagaannya sedikit pun. Setelah semua, ia hanya bisa menghilangkan 300 mayat kaisar setelah habis-habisan, bahkan mengaktifkan Thunder Armor dan Thunder Wings dan menggunakan pemusnahan firmamen mendalamnya dari skill bela diri tabu surga. Jika lebih banyak tubuh kaisar muncul sekarang, mereka pasti akan menjadi eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada 300 sosok barusan. Jika seperti itu, Chu Feng kemungkinannya tidak akan bisa menanganinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.